Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai ide pokok. Mungkin di kelas 4 kamu sudah belajar ya tentang ide pokok. Nah, di kelas 5 ini akan lebih kita perdalam untuk membahas mengenai ide pokok. Sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu ide pokok. Ya, ide pokok itu adalah inti atau dasar dari permasalahan. Jadi segala sesuatu pasti harus ada intinya, harus ada dasarnya. Nah, ide pokok itu letaknya di mana, Pak? Ide pokok itu letaknya di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu apa, Pak? Iya, itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kadang-kadang sering muncul di anak-anak Bapak. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pokok yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Nah, selanjutnya kalimat utama itu terletak di awal paragraf atau deduktif dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalau ada kata-kata deduktif itu berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalimat utama yang kedua terletak di akhir paragraf atau induktif. Nah, contoh-contoh kata pada paragraf induktif atau pada kalimat utama induktif adalah sebagai kesimpulan, jadi, ternyata, untuk itu, tidak, heran, dengan begitu, maka itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Jadi kalau dikatakan kalimat utama atau ide pokok yang terletak di akhir paragraf, biasanya terdapat kata-kata yang ada di papan tulis ini. Ya, dia biasanya berupa kesimpulan. Nah, contoh kalimat induktif ini dia. Contoh induktif. Ujung-ujungnya melengkung, lancip, mirip seperti kuku. Ada juga warna kuning pada bagian kelopaknya. Bunganya mekar, warnanya ungu, agak keputih-putihan. Bunga teratai itu indah sekali. Ini dikatakan satu paragraf, mulai dari ujung-ujungnya sampai indah sekali. Itu dikatakan satu paragraf. Lalu Pak, kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya terletak di bunga teratai itu indah sekali. Ini dia, di akhir paragraf. Di akhir paragraf ini namanya. Lalu ide pokoknya kita ambil dari kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah bunga teratai. Bunga teratai itu ibaratnya seperti kesimpulan. Ide pokok itu seperti kesimpulan dalam satu cerita, dalam satu paragraf. Nah, nama lain dari kalimat utama itu adalah topik. Kadang-kadang soal itu membuat pertanyaan yang menyusahkan anak-anak Bapak semuanya. Jadi kalau kamu menemukan kata topik itu berarti kalimat utama. Selanjutnya nama lain dari ide pokok biasanya adalah gagasan utama. Jadi kalau gagasan utama dalam satu paragraf itu maksudnya ide pokok dalam satu paragraf, atau gagasan pokok, atau pokok pikiran, atau pikiran utama, atau pokok masalah, atau inti paragraf, atau inti masalah, atau masalah utama, atau tema, atau topik, atau kesimpulan. Jadi misalnya dalam satu soal bahasa Indonesia kamu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, di manakah letak gagasan utama dari paragraf pertama? Itu artinya apa? Artinya ya ide pokok. Jadi kamu gak usah bingung-bingung lagi dengan kata-kata yang ada di soal-soal tersebut. Ya, bisa dikatakan inti paragraf, bisa dikatakan inti masalah, bisa dikatakan masalah utama. Nah, dalam satu paragraf itu pasti ada satu kalimat utama atau satu ide pokok. Itu udah pasti. Letaknya bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Ide pokok yang terletak di awal paragraf atau deduktif, contohnya, bunga teratai itu indah sekali. Bunganya mekar, warnanya ungu, agak keputih-putihan. Ada yang juga warna kuning pada bagian kelopaknya. Ujung-ujungnya lancip mirip kuku. Nah, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ini dia awal paragraf.
Bunga teratai itu indah sekali. Bunga teratai itu indah sekali. Ide pokoknya apa, Pak? Ide pokoknya bunga teratai. Kenapa? Karena cerita ini, paragraf ini menceritakan tentang bunga teratai. Masalahnya. Nah, di sini masalahnya ini bahas. Masalah tentang bunga teratai. Sedangkan yang bunganya mekar sampai ujung-ujungnya lancip kuku itu adalah kalimat penjelas atau pengembang. Ya, kalimat penjelas atau pengembang itu sudah diajarkan di kelas 4. Nah, jadi di sini kita di kelas 5 memperdalam lagi letak-letaknya kalimat utama. Umumnya menurut pengalaman soal-soal yang sering diberikan ke anak itu, kalau ide pokok umumnya itu letaknya di awal paragraf. Sedangkan untuk yang di akhir paragraf itu jarang ditemukan. Ya, kalau kamu ingin mengetahui jelas mengenai ide pokok yang letaknya di akhir paragraf, kamu ingat aja kata-kata ini. Sebagai kesimpulan, jadi ternyata untuk itu tidak heran dengan begitu, maka itu oleh sebab itu dengan demikian. Itu yang perlu kamu ingat-ingat. Nanti kalau ada kata-kata seperti ini, kalimat tersebut atau ide pokok tersebut disebut ide pokok di akhir paragraf atau induktif. Ya, anak-anak semuanya. Nah, mungkin ada satu lagi ya. Cara menentukan ide pokok. Cara menentukannya yaitu yang pertama, kita harus membaca teks secara seksama. Kalau kamu ingin mengetahui ide pokok dalam satu paragraf, dibaca. Kadang-kadang kamu nggak mau baca, maunya itu langsung jadi, nggak bisa. Jadi segala sesuatu harus dibaca benar-benar satu paragraf, jangan semua paragraf, satu paragraf aja dulu kamu baca. Kamu tentukan kalimat utamanya. Setelah tahu kalimat utamanya, nah disitulah ada ide pokok. Jadi kalimat utama dengan ide pokok itu seperti suami dan istri, dia selalu berdua kemana-mana. Oke, ada pertanyaan? Kenapa Pak? Cukup. Oh cukup. Cukup Ya, jelas. terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.